美しい。アルシエルのように倒れるなよ。明日から俺失業しそうなんだけど。貴様は当分出入り禁止だ。まだ告白の返事ももらってないですしね。違いますって。大入り袋を目指すか。Sebelum kita mulai, gue mau ucapin terima kasih banyak karena Wibos 92 ini udah mau menyentuh angka 1000 subscriber. Maka dari itu, gue akan melanjutkan episode kelima dari anime Hataraku Sama season kedua. Buat yang kamu sekalian belum lihat episode pertama hingga keempat, alangkah lebih baiknya untuk melihatnya terlebih dahulu. Jadi langsung saja mari kita mulai alur ceritanya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya McRonald tempat kerja Mao. Di dalam, Mao nampak tengah tertawa di gelapnya ruangan. Tak lama kemudian, Chiho datang memanggil Mao yang masih tertawa. Yang ternyata, Mao tengah memandangi foto album Arasu. Chiho memanggilnya karena sudah waktunya rapat. Setibanya di ruang rapat, Mbak Kisaki memberitahukan bahwa restoran mereka akan ditutup besok. Mendengarnya, tentu saja membuat Mao terkejut dan bertanya maksudnya. Ternyata, maksud Mbak Kisaki adalah renovasi restoran di pertengahan Agustus nanti. Di mana Mbak Kisaki sudah memberitahukan itu 2 minggu yang lalu. Chiho pun menduga Mbak Kisaki memberitahukan di saat Mao kehilangan Arasu Ramusu sebelumnya. Setibanya di kontrakan, mereka melihat Suzuno dan Emi yang nampak tengah berbenah. Mao pun menanyakan hal tersebut pada mereka. Sesaat kemudian, Suzuno pun mendekat dan memberikan surat sembari memperingati Mao supaya jangan sampai pingsan seperti Asia. Surat tersebut berisikan pemilik kontrakan yang hendak merenovasi kontrakan dan meminta para penghuninya untuk pindah ke tempat sementara. Suzuno memberitahukan pemberitahuannya sudah ada dari 2 minggu yang lalu. Belum selesai bicara, Mao nampak langsung masuk ke dalam ruangannya dan terlihatlah Asia dan Urushihara yang terkapar di lantai. Baru saja menyambut kedatangan Mao memberitahukan tentang pekerjaannya yang juga akan hilang. Mendengarnya tentu saja membuat mental Asia semakin jatuh. Mereka bertiga kemudian berkumpul karena paket yang dikirimkan oleh pemilik kontrakan 2 minggu yang lalu. Emi tanpa basa-basi berniat langsung membukanya. Di tengah rasa panik para pejantan ini, isi dari kotak itu ternyata hanyalah sebuah kaset video. Singkat waktu, karena tak punya pemutar kaset, Chiho berkata dirinya memiliki pemutarnya di rumah. Dan terlihatlah Emi dan Mao yang datang ke rumah Chiho. Di dalam, Chiho terlihat tengah memasukkan kaset tadi ke dalam pemutarnya. Setelah dinyalakan, terlihatlah ibu kontrakan yang bercosplay menjadi Cleopatra di Mesir. Di tengah ibu kontrakan yang masih bicara, Mao nampak menahan rasa mualnya. Emi kemudian menoleh ke arah Mao. Dan ibu kontrakan pun menawarkan untuk bekerja di bawah naungan keponakannya di Chousi, di mana mereka diizinkan menginap sekaligus bekerja di sana. Singkat waktu, jika Mao tertarik, ibu kontrakan telah menyantumkan nomor telepon keponakannya. Pada akhirnya, atas dorongan Emi dan Mama Chiho, Mao pun menerimanya dan nampak telah menelpon keponakan ibu kontrakan. Mama Chiho yang peka langsung memberikan kertas dan pulpen untuk Mao. Dan Mao dibuat terkejut karena bayaran pekerjaan mereka sebesar 10.000 yen per hari. Mendengarnya juga membuat Chiho dan sang mama turut senang. Dan pada akhirnya dirinya menerima tawaran tersebut untuk 3 laki-laki. Namun, Chiho nampak ragu tentang Urushihara. Mao pun berkata dirinya dan Asia akan menangani hal tersebut. Namun, wajah Chiho nampak bersedih karena hal tersebut. Dan Mama Chiho yang menyadari ekspresi sang anak. Setibanya di kontrakan, Mao langsung berkata mereka akan bekerja di rumah pantai keponakan ibu kontrakan. Karena Urushihara yang merespon seolah-olah takkan ikut bekerja, Mao pun memerintahkannya untuk ikut bekerja juga. Karena mengeluh dan mengatai mereka yang memutuskan sendiri, Suzuno pun mengatakan jika memberitahukannya terlebih dahulu, pasti takkan ada kesimpulan. Ternyata, biarpun begitu Urushihara sadar dirinya adalah seorang beban. Arasu nampak kasihan dan meminta sang mama supaya Suzuno tidak menjahili Urushihara. Mao, Asia dan Suzuno pun terdiam karena Arasu yang mengasihani Urushihara. Urushihara pun paham dan menangis karena tatapan kasihan Arasu dan yang lain. Singkat waktu, Suzuno menganggap Emi menjadi lebih kooperatif dengan Mao dan yang lain. Emi pun beralasan jika mereka kehilangan pekerjaan dan putus asa justru akan membuat repot. Suzuno yang paham kemudian bertanya karena jarak mereka ke Chousi yang cukup jauh. Emi pun merasa tidak yakin. Namun, dirinya meyakini Mao dan yang lain takkan berbuat jahat selama berada di tempat yang memiliki hubungan dengan ibu kontrakan. Suzuno pun menjadi heran dengan anggapan Emi tersebut. Mereka juga harus memikirkan Chiho dan takkan bisa pergi sebelum memastikan keamanannya.
Di McD, Mbak Kisaki turut senang karena Mao yang sudah dapat pekerjaan pengganti. Chiho yang baru masuk ke dalam ruangan pun diajak pulang bersama dengan Mao. Setibanya di luar, terlihatlah Sariel yang tengah membaca selebaran di depan McD sembari membawa bunga. Sariel pun mendekat sembari memanggil nama Mao. Dirinya pun protes karena padahal dirinya sudah menolak bekerja sama dengan Gabriel dengan lapang dada. Namun, McD-nya justru tutup. Chiho kemudian bertanya maksud dari kerjasama Sariel. Sariel kemudian bersimpu sembari memegangi tangan Chiho dan mengajaknya untuk pergi ke Sentaki. Tanpa banyak omong, Chiho mengancam akan melaporkannya pada Mbak Kisaki. Chiho pun bertanya kembali padanya. Sariel kemudian memberitahukan semua yang ia tahu. Tak lama berselang, Mbak Kisaki datang dan melihat Sariel yang tengah bersimpu memegangi tangan Chiho. Mbak Kisaki pun memasang wajah seram dan bertanya mau diapakan anak buahnya. Sariel yang panik pun, Mbak Kisaki langsung melarang Sariel untuk masuk ke restorannya sementara waktu. Sontak saja membuat Sariel terkulai lemas karenanya. Singkat cerita, Mao dan Chiho nampak berbincang mengenai apa yang dikatakan Sariel tadi. Dan Chiho yang mulai menyinggung tentang Mao yang belum memberinya balasan saat dirinya menembak Mao sebelumnya. Karena jika jawabannya bagus, dirinya akan berduel dengan Emi untuk memperebutkan Mao. Mendengarnya tentu saja membuat Mao terkejut dibuatnya. Sesaat setelahnya, mereka berpapasan dengan Asia yang baru saja membeli koper untuk jaga-jaga dalam menguasai dunia ke depannya. Chiho pun baru menyadari sesuatu tentang hal tersebut. Dirinya kemudian bertanya bagaimana dengan Suzuno dan Emi. Karena Mao yang menganggap mereka berdua sangat membantu, Chiho pun mengingat perkataan sang ibu. Dan dirinya pun nampak menelpon sang ibu untuk diizinkan ikut dengan Emi dan Suzuno ke Choshi. Dan pada akhirnya, mereka semua pergi bersama ke Choshi menggunakan kereta tua, di mana Emi dan Suzuno diajak Chiho. Mao pun bertanya tentang ibunya, di mana Chiho telah diberikan izin dengan syarat mereka harus menginap di penginapan yang sudah disiapkan oleh ibunya dan harus memberikan laporan rutin. Ibunya memberikan izin untuk menginap 2 hari 3 malam. Setibanya di stasiun Inubo, Mao kemudian menghubungi keponakan ibu kontrakan. Chiho kemudian mengendus sesuatu yang ternyata berasal dari toko penjual kerupuk beras. Arasu pun meminta kerupuk beras kepada Chiho. Chiho pun akan membagi setengah dengan Arasu. Singkat waktu, karena Chiho yang selalu memikirkan kondisi mereka semua, Emi pun mendekat dan memeluk Chiho. Sontak saja membuat Chiho terkejut karenanya. Setelah keluar stasiun, mereka telah disambut oleh keponakan ibu kontrakan yang bernama Ogura Amane. Ogura pun menyinggung tentang orang-orang yang dibawa Mao lebih banyak dari yang dibilang sebelumnya. Ogura juga mengira Emi adalah istri Mao. Tentu saja Emi langsung membantahnya, bahkan wajah Chiho yang juga nampak cemburu karena hal tersebut. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di pantai dan melihat para peselancar yang tengah menikmati tenangnya lautan. Ogura kemudian mengantarkan mereka ke tempat menginap mereka nantinya. Mereka pun terpanah dengan AC yang ada di dalam ruangan tersebut. Bahkan, Urushihara berniat untuk mengurung diri di sana. Ogura meminta mereka langsung ke depan setelah menaruh barang-barang. Terlihatlah suasana toko mereka yang dipenuhi oleh debu dan sarang laba-laba. Dan itulah rumah pantai Oguro. Ogura merasa itu hal yang gawat karena pantainya akan dibuka besok. Mao nampak tengah memikirkan bayarannya dan beranggapan berarti pelanggannya sangatlah banyak. Mao pun hendak menanyakan satu hal. Dirinya bertanya tentang jika mereka bisa mengundang banyak orang, apakah mereka akan mendapatkan bonus tambahan. Karena Ogura yang mengiyakannya, Mao pun menjadi bersemangat dan mengajak Asia dan Urushihara untuk meramaikan tempat tersebut. Ketika sudah mulai bebersih, Emi pun bertanya tugas mereka. Mao pun terkejut karena mereka mau membantunya. Emi pun berkata mereka tidak setega itu membiarkan Mao dan yang lain bekerja sendirian. Ogura langsung setuju dan akan membayar Emi dan yang lain. Setelah Emi diberikan tugas berbelanja oleh Mao, Suzuno kemudian mengajak Arasu untuk bermain bersamanya. Terlihatlah di tengah kesibukan Mao yang mengajari Chiho tutorial menghilangkan karat, Urushihara justru tengah bersantai memakan es krim. Mao pun memintanya untuk memotong spons pada kursi. Meski mengeluh, Urushihara tetap akan melakukannya. Tak lama kemudian, Arasu nampak memeluk kaki papanya. Arasu memuji Suzuno yang hebat. Mao pun langsung ditarik oleh Arasu dan terlihatlah Suzuno yang tengah membuat kastil Jepang dari pasir. Suzuno pun meminta maaf karena terlalu fokus membuat istana tersebut. Mao yang nampak terpukau meminta Suzuno untuk membangunnya di sebelah restoran. Suzuno pun nampak terkejut mendengarnya. Dan pada akhirnya, restoran pantai mereka pun telah selesai dibersihkan. Setelahnya, mereka pun melakukan perayaan kecil dengan kembang api yang ada. Wajah bahagia pun tergambar dengan sangat jelas dari mereka semua. Ketika Arasu tengah memainkan kembang apinya, dirinya melihat banyak cahaya di lautan. Mao pun memberitahukan jika di NT Isla, api di lautan itu dianggap pertanda buruk.
Ogura pun memberitahukan jika di Chousi ada kisah hantu bernama Mouren Yasa, yaitu hantu yang muncul di atas kapal, di mana ketika Mouren Yasa muncul, lautan akan memunculkan api. Ketika masih bercerita, mereka pun mendengar suara yang mengerikan dari lautan. Emiya menenangkan Arasu, namun Arasu langsung menangis saking ketakutannya. Ogura pun memberitahukan itu adalah suara sirine mercusuar dan bukan pertanda bahaya, di mana itu hanyalah pertanda dari mercusuar ketika ada kabut tebal. Namun mereka pun merasakan hal yang ganjal. Kabut tebal pun menyelimuti wilayah tersebut. Di tengah keheningan lautan, secara tiba-tiba muncullah sebuah bayangan raksasa misterius di balik tebalnya kabut tersebut.